Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang instalasi Linux server pada VirtualBox. Nah, sebelum itu, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Thoriq Sakim dengan NIM 3619554011047 dan ditemani oleh dua teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana Pratama dengan NIM 361955401048. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Waluyo dengan NIM 3619554011046. Di sini kami akan membuat sebuah video tentang instalasi Linux server dalam VirtualBox dengan menggunakan OS Ubuntu. Nah, berikut video yang akan kami jelaskan. Baik, untuk proses instalasi dari VirtualBox, di sini terdapat beberapa persoalan yang akan saya selesaikan. Yang pertama yaitu membuat tim dengan yang berjumlahkan 2-4 orang. Yang kedua yaitu menunjuk satu orang member sebagai ketua. Yang ketiga yaitu melakukan instalasi Linux Ubuntu Desktop 20.0 LTS sebagai server dalam virtual machine atau VirtualBox. Nah, clue-nya, setiap tim mengidentifikasi kebutuhan sistem komputer host yang akan digunakan untuk menginstal VirtualBox atau Linux Ubuntu. Pada sistem komputer yang akan saya gunakan sebagai host, berikut adalah spesifikasi yang saya gunakan. Yang pertama yaitu prosesor. Dalam prosesornya saya menggunakan AMD Ryzen 7 sebagai CPU-nya dan terdapat 8 GB memori RAM. Lalu yang kedua yaitu download VirtualBox atau Virtual Machine versi terbaru dari Windows atau iOS. Sudah saya lakukan instalasi untuk VirtualBox sendiri. Yang berikutnya yaitu mendownload VirtualBox Linux Ubuntu Desktop 20.04. Dalam mendownload OS ini, kita bisa menggunakan link yang ada pada Ubuntu sendiri, atau kita bisa menggunakan referensi dari website Poliwangi NCID, Ubuntu CD. Kemudian, kita memberikan percobaan kepada virtual Linux Ubuntu dengan menggunakan RAM 1 GB, 2 GB, dan 4 GB. Dan apa yang akan menjadi perhatian terhadap VirtualBox tersebut? Dan manakah yang lebih baik untuk pengalokasian RAM? Lalu kita buka VirtualBox untuk penginstalan Linux sebagai server pada VirtualBox. Yang pertama kita buka tab nomor 2 yaitu Machine, kemudian klik New, atau kita juga bisa menggunakan shortcut Ctrl N. Nama, ini adalah nama untuk project nama untuk server yang akan kita gunakan, misal Linux Ubuntu. Kemudian machine folder ini adalah lokasi dari virtual machine yang akan kita instalasi. Kemudian type ini adalah OS yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan Linux. Kemudian version adalah Ubuntu 64 bit karena saya menggunakan sistem komputer 64 bit. Nah, kemudian untuk pengalokasian RAM pada tugas, kita disuruh untuk mengalokasikan dengan berbagai tipe RAM. Yang pertama 1 GB, kemudian 2 GB, dan 4 GB. Dari perbedaan ketiga pengalokasian ini, saya lebih memilih 4 GB karena dalam proses instalasi dan kinerja dari OS yang akan dijalankan lebih cepat. Jika kita menggunakan 1 GB, terdapat beberapa level stuttering sama lagging terdapat pada sistemnya yang menyebabkan sistem bisa crashing atau force close. Maka dari itu, untuk penggunaan, jika memang penggunaan RAM-nya lebih besar, lebih baik menggunakan RAM 4 GB. Jika untuk penggunaan default atau normal size, kita menggunakan 2 GB. Untuk penggunaan 1 GB ini tidak disarankan karena penggunaan memorinya cukup kecil untuk server. Kemudian klik next. Untuk hard disk, kita menggunakan sebuah virtual hard disk, penggunaan virtual hard disk. Kita meng-create virtual hard disk dengan virtual hard disk type. Kemudian klik next. Nah, untuk pengalokasinya kita menggunakan dynamic allocated. Lalu untuk alokasi file dan size-nya, untuk alokasi size-nya kita pilih 50 GB. Karena ini adalah host, maka untuk server host cukup besar alokasi size-nya. Kemudian klik create. Nah, di sini ada dua cara, yaitu kita bisa menggunakan setting maupun langsung start.
Tapi di sini saya menggunakan setting agar lebih terperinci. Yang pertama kita masuk ke sistem. Untuk basic memory telah kita set sebagai 4 GB. Kemudian masuk ke prosesor, kita pilih CPU-nya menjadi hijau di tengah untuk pemrosesan dari OS-nya. Karena ini adalah sebuah host, maka treat CPU yang akan kita gunakan cukup tinggi. Kemudian pada storage kita pilih ID-nya Linux Ubuntu. Jika ini tidak muncul, kita bisa memilih choose a disk file. Kemudian lokasi dari ISO Ubuntu. Kemudian open. Nah, setelah selesai kita klik OK. Kemudian klik start. Kemudian pada select startup disk kita pilih file pada Ubuntu. Pada file kemudian kita klik add. Nah, kita klik add mencari ISO dari Ubuntu. Kemudian open dan choose dan start. Nah, perbedaan dari alokasi RAM 1 GB, 2 GB maupun 4 GB adalah pada pengecekan disknya dan pada instalasinya. Karena pada server membutuhkan RAM yang cukup besar. Untuk penginstalan tidak ada error, lalu kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari GUI Linux Ubuntu 20.04. Nah, untuk instalasi dari Linux sendiri bisa dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Lalu yang pertama, setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih secara default untuk bahasanya English, lalu kita pilih install Ubuntu. Kemudian kita pencet continue untuk default keyboard layout. Kemudian pada update and other software, kita pilih normal installation. Untuk other optionnya kita hilangkan centangnya. Lalu kita pilih continue. Nah, di sini untuk installation tabnya ada dua tipe. Yang pertama untuk partisi secara otomatis dan partisi secara manual. Di sini saya pilih yang secara manual, yaitu kita pilih something else. Lalu kita pilih continue. Nah, kemudian untuk partisi itu sendiri kita bagi 3. Yang pertama untuk partisi sebagai root, yang kedua partisi sebagai home, dan yang ketiga partisi sebagai swap. Nah, di mana untuk root itu menyimpan semua data proses, yang kemudian kalau untuk home itu untuk menyimpan semua data yang dilakukan oleh user, dan untuk swap itu digunakan untuk membantu sistem dalam menyimpan data yang lebih besar. Langsung saja kita pilih new partition table, pilih continue. Nah, kemudian situ sudah ada free space, lalu kita membuat partisinya dengan cara Shift plus. Nah, yang pertama untuk partisi root kita alokasikan sebesar 10 GB. Kita pilih logical, primary untuk tabnya. Kemudian location of new partisinya kita pilih beginning. Lalu untuk mount point-nya kita pilih yang paling atas, itu untuk menandakan root. Lalu pilih OK. Setelah ada, kemudian untuk yang kedua pilih free space lagi, kita tambahkan lagi untuk home. Nah, home kita alokasikan 7 GB. Lalu untuk tabnya logical, kita pilih logical, kemudian beginning, dan untuk mount point-nya kita pilih yang home. Lalu OK. Kemudian yang swap, kemudian untuk partisi swap, untuk swap kita alokasikan sebesar 15 GB. Kemudian kita pilih tabnya logical, kemudian location for the new partition beginning. Lalu untuk use-nya kita pilih swap area. Lalu kita pilih OK. Setelah jadi, install now. Continue. Kita tunggu sebentar. Lalu untuk lokasi kita pilih Jakarta, pencet continue.
Kemudian untuk penamaan sendiri, kalian bebas ingin mengisinya sesuai keinginan kalian masing-masing. Di sini saya mengisi sesuai dengan nama kelompok, yaitu VIP Squad GG. Untuk komputer name-nya bisa disesuaikan, yang penting sudah tercentang tanda hijau. Passwordnya kalau bisa yang panjang supaya lebih aman, tapi di sini saya cukup fire password saja. Untuk yang bawah ini, untuk pilihan 2 ini, itu menandakan untuk loginnya. Anda bisa login secara otomatis ataupun memasukkan password dan username kembali. Di sini saya pilih yang otomatis saja agar lebih mudah. Lalu kita pencet continue. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, kita tunggu untuk copying filenya. Kemudian setelah selesai, maka bisa kita restart ataupun kita silang. Kita pilih restart saja. Kita tunggu sebentar sampai tampilan desktopnya muncul kembali. Kemudian setelah selesai pilih skip, maka akan muncul ini, skip. Nah, lalu untuk ini next. Kemudian pilih yang no, don't send system info. Kemudian kita pilih next lagi. Untuk privasinya kita pilih next. Kemudian you are ready to go. Ya, done. Nah, inilah tampilan sudah selesai diinstal semuanya. Oke, selanjutnya untuk penggunaan command line interface atau biasa disebut dengan CLI. Yang pertama, untuk melakukan command line interface, kita buka dulu terminalnya dengan cara Ctrl Alt dan T. Maka akan terbuka terminal. Lalu beberapa kode-kode untuk melakukan CLI directory Linux, yaitu yang pertama /bin. Itu digunakan untuk mengeksekusi oleh user system untuk melakukan perintah-perintah standar GNU Linux, diantaranya seperti ls. Contohnya seperti ini. Maka akan muncul list dari isi bin pada Linux. Selanjutnya adalah /boot. Untuk /boot digunakan sebagai direktori yang berisikan file-file yang dibutuhkan saat proses booting, seperti kernel image GNU Linux. Maka pada contoh seperti ini di sini. Selanjutnya adalah /dev. /dev di sini adalah direktori yang mempresentasikan atau mewakili device hardware. Contohnya adalah semua device hardware komputer berada di bawah direktori dev ini. Selanjutnya adalah /etc. /etc adalah direktori yang berisi file-file konfigurasi sistem. File-file konfigurasi ini yaitu paket-paket lain untuk menjaga perilaku sistem. Selanjutnya adalah /home. Diam. /home di sini adalah GNU Linux, merupakan sistem operasi yang mendukung multi-user. Jadi menurut saya mungkin /home ini adalah isi dari user, seperti itu. Oke, next, selanjutnya adalah /lib. /lib merupakan direktori file-file library Linux yang mendukung binary files baik yang berada di direktori bin maupun sbin. Jadi selanjutnya adalah /mnt. /mnt adalah direktori yang disiapkan untuk mounting the point device storage. Selanjutnya adalah /media. /media adalah sebuah direktori yang digunakan untuk memounting media removable storage seperti hard disk eksternal, floppy disk, CD-ROM, dan flash disk, digital kamera maupun media lainnya. Nah, selanjutnya adalah /opt. OPT adalah direktori yang berisi optional application software package. Dengan adanya direktori ini, dapat memanajemen paket aplikasi tambahan dengan mudah. Selanjutnya adalah /proc.
Slash proc ini merupakan direktori yang unik, yang dinamis karena direktori ini berisi virtual file system yang menyediakan akses informasi kernel secara real time. Selanjutnya adalah slash root. Merupakan direktori khusus super user root. Jadi kita tidak bisa dapat menampilkan root karena kita menggunakan user home. Maka direktori ini digunakan secara terpisah dari user home. Untuk menghandle jika partisi home gagal dimonting, maka sistem secara keseluruhan dapat diselamatkan oleh root ini. Selanjutnya adalah slash sbin. SBIN ini merupakan direktori pada prinsipnya sama dengan direktori bin, berisi file-file binary. Namun, pada direktori sbin ini hanya dapat diakses oleh user root dalam kondisi sistem normal. User biasa tidak dapat memiliki akses untuk menjalankan binary files di direktori sbin ini. Next, selanjutnya adalah slash tmp. Slash tmp merupakan direktori yang berisi temporary files, artinya file-file yang sifatnya hanya dibutuhkan sekali saja dan dapat diakses oleh semua user sistem. Selanjutnya adalah slash usr. Slash usr ini bisa dikatakan sebagai direktori utama di bawah main directory tempat diletaknya file-file program aplikasi, dokumentasi, source kernel, dan X-Window sistem dari distribusi GNU Linux yang digunakan. Selanjutnya adalah slash var. Slash var merupakan direktori tempat menampung file log system, full files, dan temporary email files. Direktori ini sangat berguna untuk mengecek jejak kelakuan pengguna dan sistem GNU Linux.